Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emwich dan Arkan dengan NIM 240170021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu layanan. Secara sederhana, layanan digital dapat kita artikan sebagai fasilitas atau platform yang disediakan secara online untuk mendukung dan memperoleh aktivitas kita sehari-hari. Jika kita melihat ke belakang untuk mengirim sebuah dokumen, kita membutuhkan waktu berhari-hari melalui pos. Kini dengan kehadiran layanan email, dokumen yang sama dapat dikirim kemanapun di dunia hanya dengan hitungan detik. Begitu pula dengan kegiatan menyimpan data. Kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada perangkat fisik seperti flash disk atau hard disk eksternal. Karena kini telah hadir layanan cloud storage seperti Google Drive atau Dropbox yang memungkinkan kita mengakses file dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan Facebook telah mentransformasi cara kita berinteraksi dan membangun jaringan sosial. Sementara itu, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee telah mengubah kebiasaan berbelanja kita dari mengunjungi toko fisik menjadi bertransaksi secara daring dengan kemudahan yang luar biasa. Intinya, kehadiran berbagai layanan digital itu membawa efisiensi yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan modern kita. Selanjutnya, mari kita lihat contoh nyata bagaimana platform teknologi besar menghadirkan beragam layanan yang spesifik untuk memenuhi penggunanya. Sebagai contoh, Google tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari, tetapi juga menyediakan Gmail untuk komunikasi yang andal dan Google Drive untuk menyimpan serta kolaborasi dokumen yang sangat efisien. Di sisi lain, platform seperti Facebook dan Instagram berfokus pada layanan jejaring sosial, memfasilitasi kita untuk terhubung, berbagi momen, dan membangun komunitas secara daring. Untuk memenuhi kebutuhan perdagangan, kita mengenal Tokopedia dan Shopee yang berperan sebagai pasar digital terlengkap, menyediakan segala sesuatu dari pencarian produk, transaksi, hingga pengiriman. Sementara di ranah hiburan dan edukasi, YouTube telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk mengakses konten video dan audio sesuai dengan minat dan privasi yang pribadi. Lalu, bagaimana sebenarnya fungsi layanan-layanan digital ini dalam keseharian kita? Fungsinya telah menjadi sangat mendasar dan terintegrasi dalam rutinitas kita. Dari segi komunikasi, kita kini dapat berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, secara instan melalui aplikasi chat dan email yang telah menghilangkan batasan jarak dan waktu. Dalam hal pengelolaan data, layanan cloud memberikan rasa aman dari kehilangan data penting, sekaligus fleksibilitas untuk bekerja dari lokasi manapun. Aktivitas berbelanja juga telah mengalami transformasi besar-besaran. Kita kini dapat menjelajahi dan membeli berbagai produk hanya dengan beberapa ketukan, dan barang pesanan akan diantar langsung ke depan rumah. Namun, di balik segala kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh layanan digital, terdapat aspek kritikal yang harus selalu diperhatikan, yaitu keamanan digital. Keamanan digital bukanlah sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan. Tujuannya adalah untuk melindungi aset berharga kita di dunia maya, yang meliputi data pribadi, akun, serta seluruh aktivitas online kita dari ancaman penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip keamanan digital merupakan langkah penting untuk menikmati ruang digital dengan percaya diri dan aman. Lalu, langkah-langkah praktik seperti apa yang dapat kita terapkan untuk memperkuat pertahanan digital kita? Pertama, terkait dengan kata sandi, sangat disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun penting. Kombinasikan antara huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuatnya sulit ditebak. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah diketahui orang lain. Yang kedua, dan ini sangat penting, aktifkanlah fitur autentifikasi 2 faktor atau 2FA. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra meskipun kata sandi Anda berhasil diretas. Pelaku masih memerlukan kode verifikasi kedua yang biasanya dikirim ke ponsel atau dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi untuk dapat mengakses akun Anda.
Ketiga, berhati-hatilah dengan data penting. Jika memungkinkan, gunakan fitur enkripsi untuk melindungi file-file sensitif yang disimpan di perangkat atau cloud. Terakhir, biasakan secara umum memperbarui sistem operasi dan aplikasi di semua perangkat Anda. Pembaruan ini seringkali mengandung patch keamanan yang sangat penting untuk menutupi celah atau kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mengapa keamanan digital ini tidak boleh dianggap remeh, mari kita bayangkan sebuah skenario hipotesis yang sayangnya sering terjadi dalam kenyataan. Misalnya, terjadi sebuah insiden kebocoran data pada sebuah platform media sosial yang kita gunakan, dan akun pribadi kita berhasil diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang dapat timbul dari insiden semacam ini bisa sangat luas dan serius. Data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat email, dan bahkan foto pribadi dapat disebar secara publik. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan, pemalsuan identitas, atau bahkan pemerasan, terutama jika terdapat percakapan atau foto yang bersifat pribadi. Akun yang diretas juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan misinformasi, konten berbahaya, atau melakukan penipuan kepada teman dan kerabat kita atas nama kita, yang tentunya akan merusak reputasi dan kepercayaan. Menariknya, jika kita amati pendekatan keamanan yang diterapkan oleh berbagai jenis platform digital, ini ternyata berbeda-beda, menyesuaikan dengan sifat layanan dan jenis data yang mereka kelola. Sebagai contoh, platform media sosial seperti Instagram lebih memfokuskan pada fitur-fitur yang memungkinkan pengguna mengatur privasi postingan mereka, serta mekanisme proteksi akun seperti pemberitahuan login mencurigakan dan verifikasi 2 langkah. Sementara itu, layanan cloud storage seperti Google Drive, penekanannya lebih pada teknologi enkripsi data yang kuat untuk melindungi kerahasiaan file yang disimpan, serta sistem backup yang andal untuk memastikan ketersediaan data. Di platform e-commerce seperti Shopee, fokus keamanan utama terletak pada proses transaksi keuangan. Mereka menerapkan sistem yang aman untuk pembayaran, termasuk penggunaan one-time password atau OTP untuk memverifikasi setiap transaksi sehingga melindungi data dan dana finansial pengguna. Sebagai penutup dari presentasi saya hari ini, dapat kita tarik kesimpulan utama. Pertama, tidak dapat disangkal bahwa layanan digital telah membawa revolusi dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Berbagai platform tersebut memberikan efisiensi, kemudahan akses, dan konektivitas yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang kedua, namun demikian, kita harus menyadari bahwa kemudahan ini berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Layanan digital dan keamanan digital ada 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sama seperti kita mengunci pintu rumah saat pergi, kita juga harus mengunci akun data di digital kita. Yang ketiga, oleh karena itu pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita pengguna digital tidak hanya cerdas dalam memanfaatkan kemudahan, tetapi juga bijak dan proaktif dalam melindungi diri. Mari kita jadikan praktik keamanan digital sebagai sebuah kebiasaan dan budaya dalam keseharian kita. Dengan demikian, kita dapat menikmati semua manfaat era digital dengan percaya diri dan aman. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.